Sehelai rambutku jatuh, engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Puji Tuhan, ya walaupun banyak yang tidak hadir, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita dari awal hingga sampai masuk di tempat ini. Kita semua sudah diberkati dengan kemenangan, amin. Puji Tuhan ya, kalau kita bisa ada bersama-sama. Pada sore hari ini atau pada hari ini ya, kita akan sama-sama men-sharingkan bahwa mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa kita harus mengenal Tuhan secara pribadi? Kenapa itu penting buat kita semua? Dan kenapa harus juga kita mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi? Kalau kita sama-sama melihat di dalam Yohanes pasal 17, Bapak Ibu silahkan membuka dalam Alkitab Yohanes pasal 17. Saya akan bacakan dari ayat pertama sampai ketiga. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup,
Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Doa daripada Tuhan Yesus, ya. Bagaimana di dalam pengenalan akan Tuhan itu adalah merupakan suatu jalan ke surga, ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Bapa secara pribadi. Kalau kita mengenal biasanya mungkin Tuhan, kita bicara soal Tuhan secara umum, ya, secara umum. Kalau kita tahu Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana pun dia mengetahui tentang Tuhan, ya. Dari mana? Karena ada alam, mungkin karena ada laut yang begitu luar biasa, atau ada ciptaan-ciptaan yang lain dia mengagumi. Terus ada dirinya, ada manusia, ya, karena adanya Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengenalinya secara pribadi akan Tuhan, karena ini adalah tentang surga bagi kehidupan kita. Secara manusia memang kita sebagai manusia itu tidak mungkin bisa mengenali Tuhan yang begitu luar biasa dan dahsyat. Tetapi kita harus mengenalin Dia lewat pribadi daripada Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara kita terus menerus, ya, mencari yaitu siapa Tuhan kita yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita sudah berdosa, kita sebagai manusia yang tidak pantas untuk masuk dalam kerajaan surga, dan melalui Tuhan Yesus, ya, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14, dalam Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus dengan yakin menyediakan tempat buat kita. Dari ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Maaf, sekali lagi saya ulang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu ke situ. Tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kita tahu siapa Yesus Kristus, siapa Bapa, siapa Allah Tuhan yang Maha Besar. Kita melewati Tuhan Yesus, kita mengetahui lewat Dia. Di dalam kita melihat pribadi daripada Tuhan Yesus, kita bisa melihat Bapa. Dan kita bisa mengerti tentang karakter, sifat, dan bagaimana Tuhan itu. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda, ya. Di dalam perjanjian lama Tuhan punya ketegasan yang sangat luar biasa, ya. Kalau memang salah, ya, salah sudah langsung hukum, ya. Ada yang namanya murka Tuhan, ya, di situ. Kalau kita di dalam perjanjian baru, kasih Tuhan itu terlihat sangat melimpah atas manusia. Kalau kita membaca dari ke Matius sampai ke Wahyu, bagaimana kasih Tuhan, ya, dengan ketegasannya, dengan cintanya dan kasih karunia-Nya, tapi itu juga menunjukkan bagaimana Tuhan mencintai kita. Kalau kita sering mungkin berkata, Tuhan kayaknya terlalu tega sama saya, Tuhan kok sepertinya
nggak punya kasihan sama saya, ya. Mungkin terlalu banyak kejadian yang kita alami. Tetapi perlu kita tahu bahwa kalau kita mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya, kita tahu siapa Tuhan Yesus dalam kasih-Nya yang begitu luar biasa, semuanya mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, saya sering berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Itu terulang-ulang karena apa? Dalam setiap kejadian sebenarnya semuanya adalah untuk kebaikan kita, kasih-Nya kepada kita. Nah, di dalam kita membaca Yohanes 14 tadi, bahwa ada Thomas yang juga belum begitu yakin, ya Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu ya untuk jalannya ke Tuhan. Lalu si Filipus juga ada suatu keraguan, tunjukkan Bapa kepada saya, ya istilahnya, tunjukkan kepada kami Bapa. Di dalam Yesus, sampai Tuhan Yesus memberikan penegasan bahwa sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi di dalam Yesus ada Bapa dan Yesus adalah satu. Tapi kalau kita tidak paham, maka yang ada adalah ada suatu kebingungan di dalam kehidupan kita. Filipus pun mengalami suatu kebingungan, tunjukkan ya. Tapi pada akhir kehidupan dari Filipus, bahwa pada akhirnya dia juga dipakai oleh Tuhan, ya, dipakai untuk mewartakan siapa Tuhan. Pada waktu ketemu dengan seorang yang di Sida-Sida, ya, dia mewartakan kepada Sida-Sida dari Ethiopia, itu masih ingat dia cerita itu dalam Kisah Rasul, bahwa dia menceritakan tentang Tuhan, ya. Dan Filipus setelah tadinya sekian lama, di ayat yang ke-9 kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi di dalam pengenalan kita akan Tuhan, itu adalah bicara tentang kerajaan sorga, tentang sorga buat kita. Itu sangat penting sekali. Kenapa Tuhan mengasihi kita dengan berbagai hal, ya. Di dalam kita untuk mengenali siapa Tuhan itu diperhadapkan dengan berbagai masalah. Itu yang pertama, ya. Ada persoalan, ada masalah, sehingga kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Karena pada saat orang yang banyak masalah, banyak persoalan, orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia pasti akan terus bergaul sama Tuhan dan terus berdoa, terus semakin tersungkur di bawah kaki Tuhan, terus semakin semangat di dalam Tuhan karena adanya banyak masalah. Seperti halnya Ayub, ya, mari kita akan baca di dalam kitab Ayub 42. Siapa yang sudah mendapatkan boleh dibacanya. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Haleluya. Hanya dari kata orang. Kenapa Ayub sampai mengatakan seperti ini? Dari berbagai masalah yang dihadapi begitu luar biasa, yang tidak ada seujung kuku buat kita, ya, terlalu kecil masalah kita. Sedangkan Ayub diperhadapkan suatu masalah yang begitu luar biasa, dari anaknya, dari istrinya, dari harta dan kekayaannya, semuanya habis dan ludes. Hanya tinggal imannya saja kepada Tuhan. Bagaimana tetap bertahan atau tidak. Nah, di sini sebelumnya dia mungkin hanya tahu tentang Tuhan, sehingga pada saat dia mengatakan dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi karena adanya masalah itulah yang membuat dari kehidupan Ayub tahu tentang Tuhan, bagaimana baiknya, bagaimana luar biasanya Tuhan, bagaimana kasih-Nya Tuhan, bagaimana kedahsyatan Tuhan itu terjadi atas kehidupan Ayub. Oleh karena adanya masalah. Jadi kalau mungkin tidak ada masalah yang terjadi, Ayub mungkin, ya, belum begitu mengenal Tuhan, dia hanya tahu Tuhan. Kita juga melihat bagaimana kehidupan Abraham di dalam Kejadian pasal 18. Abraham mempunyai hubungan yang sangat baik
ya. Karena dia mengenal siapa itu Tuhan, dia mengenal siapa itu Bapa itu, sehingga dia berani berdialog dan mengenai doanya dia untuk, mari kita akan sama-sama melihat di dalam Kejadian 18, kita melihat di dalam tawar menawarnya ya, doa syafaat Abraham untuk Sodom ya. Kalau kita melihat di dalam ayat ini sampai di ayat yang ke 33, di situ ada tawar menawar untuk keselamatan ya. Kita akan lihat lalu di pasal 18 ayat 16, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya ya. Dari ayat yang berikutnya di ayat 21 dan seterusnya itu Abraham minta ya. Kalau di ayat 24 dikatakan, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang itu ya. Dari ke-50 dimintanya sampai 45, 30, 20 sampai 10 orang, tawar menawar. Tuhan jangan marah ya, kalau segini bagaimana, jangan marah ya Tuhan. Karena dia tahu siapa Tuhan. Kalau dia tidak mengenal siapa Tuhan, dia akan tidak berani dia berdialog seperti itu. Masuk saya Tuhan ya, nggak gini, tak kasihan. Seolah-olah kalau kita lihat di sini bahwa Abraham mempunyai hati lebih baik dari Tuhan ya. Kayaknya Tuhan itu tega banget gitu. Tuhan itu memegang janji, dan apa yang dia katakan yaitu, jadi hanya dikatakan yang kebenar ya, yang benar di mata Tuhan itu siapa ya. Sampai ke 10 orang saja tidak ada, hanya Abraham dan keluarga daripada Lot. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa dia berani berkata seperti itu? Karena ada suatu hubungan yang sangat baik. Lalu bagaimana dengan hubungannya Daniel? Waktu di gua singa diselamatkan Tuhan. Pada waktu dia di dalam lautan api atau di dalam api, dia tahu, dia bahkan katakan Tuhan menolong saya atau tidak terserah. Pokoknya dia menjalani, saya tidak menyembah kepada Allah mereka. Tuhan mau tolong nggak apa-apa ya. Yang penting saya tidak menyembah daripada Allah mereka. Jadi karena dia mengenal, dia tahu ya, dia tahu betul akan keadaan Allahnya pasti akan menolong. Dia punya keyakinan. Nah itu sebabnya sekalipun dia ada di dalam gua singa ya, dia tetap tenang saja karena dia tahu bahwa Tuhan akan melepaskannya. Karena kita mengenali dia. Dan di dalam kita akan mengenali Tuhan kita setiap harinya. Lalu bagaimana dengan kita? Yaitu mungkin kita kurang paham dengan ini. Lewat firman Tuhan kita akan mengenal Tuhan. Dengan cara datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan tahu lebih paham dan lebih dalam lagi tentang Tuhan. Lewat baca firman setiap hari di rumah, lewat doa-doa kita, lewat masalah tadi yang seperti kita hadapi. Dan saya secara pribadi sering mengatakan engkau baik, engkau luar biasa, engkau dahsyat. Karena dengan adanya suatu masalah, saya sangat bersyukur, terima kasih. Mengenali siapa saya di hadapan Tuhan, mengenali bagaimana sikap saya kepada Tuhan di dalam setiap harinya. Nah dari adanya masalah, kita bersyukur dengan masalah yang terjadi supaya kita lebih mengenal kepada Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat firman, lewat doa, lewat Roh Kudus, seperti halnya pujian tadi ya. Lewat firman, lewat Roh Kudus kita akan lebih mengenal secara pribadi. Di dalam kehidupan kita yang mengenal secara pribadi, karena itu ada urusan kita
surga, maka kita harus kembali bertanya, apakah Tuhan Yesus mengenal saya? Pada saat kita mungkin datang ke Istana Merdeka atau istananya Pak Presiden ya, dan istananya Presiden, kita kenal Bapak Presiden. Saya tahu dia bolak-balik di televisi, ada di istilahnya di HP Bapak Ibu ya, mungkin lihat di YouTube atau mana-mana. Pak Presiden Bapak Jokowi itu riwa-riwa di medsos. Tetapi apakah dia mengenal kita? Pada saat kita mau masuk ke dalam dilarang karena dia tidak kenal kita. Nah, kita jangan sampai kita sudah begitu rupa memperjuangkan pengenalan akan Tuhan sendiri tidak mengenal kita. Itu sebabnya di dalam kehidupan pribadi kita yang membangun hubungan yang secara terus-menerus kepada Tuhan supaya memang Tuhan mengenal kita dan Dia tahu persis siapa kita. Ya, nama kita tercatat. Nama kita tercatat di dalam kerajaan sorga. Ya, kita mengenal Dia dan Tuhan Yesus juga mengenal kita. Nah, kalau sampai Tuhan tidak mengenal kita, apa yang akan terjadi? Karena urusan kita adalah urusan soal surga. Seperti halnya di dalam Yohanes tadi ya, Yohanes pasal 14. Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita. Jadi kita harus mempunyai suatu keyakinan dan percaya yang sepenuhnya dengan apa yang Tuhan telah sampaikan dan janjikan. Iman kita pertahankan apapun yang terjadi di akhir zaman. Ya, dengan pandemi ini kita diuji sekali ya. Apakah kita setia? Apakah kita mau tetap mempertahankan aturan pemerintah yang mungkin ada yang masih takut ya. Sedangkan aturan yang sekarang sudah boleh beribadah, kita tidak mau beribadah karena adanya suatu kurang percayanya kepada Tuhan Yesus. Kurang percaya dalam arti gini, Tuhan menyertai kita. Kalau pemerintah sudah mengizinkan, percaya bahwa Tuhan juga menyertai kita. Pada saat kita beribadah, Tuhan hadir di tengah kita. Kita konsentrasi kepada Tuhan, tidak berpikir tentang segala situasi keadaan yang ada, tetapi kita konsentrasi sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus yang kita rindukan, yang kita sangat rindu, kita kenal bahwa Dia mengasihi kita, Dia sudah menebus dalam dosa kita. Kita harus punya keyakinan yang teguh ya. Di dalam ayat yang ke-10 di pasal 14 tadi, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya ya. Jadi kita melihat Bapa di dalam surga ada di dalam Yesus, dan kita harus yakin betul, yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita akan sampai kepada Bapa. Amin. Lewat percaya. Tuhan sudah menyediakan tempat. Jadi katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Maka total hati kita percaya dan yakin kepada Dia. Pada saat kita mungkin diperhadapkan berbagai masalah, mungkin akan sebaliknya. Kita mulai tawar hati, mulai tidak paham, mulai tidak mengerti tentang Tuhan, dan mulai merasa benar atau tidak, mulai meragukan tentang Tuhan. Dengan adanya persoalan yang semakin melimpah di atas muka bumi ini, semua orang merasakan, bukan cuma kita. Banyak orang yang merasakan. Apakah kita mulai yakin? Apakah kita mulai percaya atau tidak bahwa Tuhan itu sebenarnya ada? Nah, inilah yang kita terus diuji tentang kepercayaan kita, tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi percayalah bahwa di ayat 6 tadi katakan kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini Bapak Ibu, dulu saya dari agama seberang yang sebelum saya mengenal Tuhan, hamba-hamba Tuhan kebanyakan
menyampaikan ini, ya, menyampaikan kepada setiap orang yang percaya dari aliran yang lain untuk datang kepada Yesus bahwa Dia adalah jalan. Ya, diumpamakan dengan berbagai hal. Saya mendapatkan ayat ini sudah dari dulu sekali waktu saya masih SMP dan saya mulai mengenal Tuhan. Ayat ini menjadi pegangan mengingat terus bahwa Yesus adalah jalan. Pada saat saya sampaikan juga kepada adik-adik saya yang dia juga gak mengenal Tuhan, untuk dia mengikut bersama dengan saya dalam arti sama-sama menjadi murid Kristus, itu juga ini yang saya sampaikan dengan pengertian-pengertian semampunya saya, ya, untuk dapat membawa adik-adik saya yang sekarang sudah menjadi pendeta 2 dan ada beberapa yang lain dan kakak juga. Nah, ayat ini menjadi suatu pegangan bahwa ini adalah jalan kita ke surga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan ada suatu keraguan, jangan ada suatu kebimbangan bahwa mengenal Yesus Kristus Tuhan secara pribadi itu sangat penting. Karena iman kita semakin kokoh, ya, iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat di dalam Dia. Kenapa? Lewat persoalan Tuhan tolong, lewat sakit Tuhan tolong, lewat masalah yang besar, masalah yang kecil Tuhan tolong. Maka kita semakin melihat Tuhan Yesus begitu luar biasa. Pada saat berbagai hal yang terjadi, kalau Bapak Ibu menghindar dari Tuhan, maka tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Apa yang kita akan katakan? Tuhan tidak menolong. Tetapi pada saat ada pertolongan dari Tuhan, kepedulian daripada orang, pada saat kita punya masalah, ada orang yang peduli sama kita, itu sudah pertolongan Tuhan. Karena lewat dialah, ya, lewat dia, lewat orang-orang yang disuruh Tuhan, itu tangan Tuhan yang menyampaikannya itu kepada kita untuk memberikan doa, mungkin memberikan pertolongan, memberikan apa saja, itu adalah tangan kepanjangan Tuhan. Ya, kami terus-menerus merasakan itu. Bagaimana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan itu bisa memberikan segala apa yang menjadi keperluan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kami, anak-anak dan semua gembala. Ya, kami merasakan itu pertolongan Tuhan. Lewat siapapun Tuhan bisa menggerakkan itu adalah kedahsyatan Tuhan. Bisa berbicara kepada mereka. Emang siapa kami? Ya, kalau dipikir seperti itu, sehingga ada orang yang peduli kepada kami. Nah, itulah tangan kepanjangan Tuhan terhadap kita, karena kita harus lebih mengenal Dia secara pribadi bagaimana Dia itu sangat mengasihi kita, ya. Puji Tuhan. Bapak ini kasih Tuhan, biarlah kita akan semakin percaya yang terpenting di dunia ini dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus mengenali kita, ya. Karena kita sudah berjuang mengenali Dia, terus Dia tidak kenal kita, bagaimana? Jadi yang terpenting itu bahwa Tuhan sudah mengenali kita dan mencatat nama kita di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Untuk pengenalan akan Engkau melalui firman dan Roh Kudus, ampuni kami kalau pengenalan kami dengan Engkau hanya sekedar pengetahuan, padahal kami harus mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa, Engkau yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kami. Kami terus menyerahkan hidup kami dalam pengenalan dengan Engkau, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.